bagaimana cara menggunakan Python in general kalau kita mau melakukan analisis data ya, mulai dari loading data, kemudian melakukan pre-process, kemudian sampai ke analisis dan menghasilkan output gitu ya. Nah, itu yang diharapkan proven sampai ke minggu ke-11 kemarin ya. Nah, hari ini kita masuk ke dalam bagaimana Python ini bisa kita gunakan juga untuk melakukan pemrosesan big data. Ya, jadi karena sebagai seorang data scientist gitu ya, bahwa fenomena big data ini adalah satu fenomena yang tidak mungkin dipungkiri gitu ya sekarang ini. Jadi walaupun mungkin ya prinsip pemrosesan data itu untuk menganalisis ya, khususnya analisis pemrosesan data itu algoritmanya atau prinsip pemrosesannya untuk analisis itu sama seperti yang kemarin ya. Jadi bahwa caranya itu tetap sama, yaitu mulai dari biasanya kita mengumpulkan data, loading data ke suatu tempat untuk bisa kita persiapkan, termasuk di dalamnya adalah eksplorasi data dan praproses sebelum nanti diinputkan ke algoritma-algoritma analisis, entah misalnya itu clustering, kemudian klasifikasi, atau mungkin deep learning dengan entah untuk digunakan klasifikasi ataupun clustering gitu ya. Nah, ini kita akan sama, hanya akan ada sedikit tuning karena kita pakai dengan data yang besar. Ya, jadi secara umum saya bisa bilang sebenarnya tahap-tahapnya sama, tetapi logika pemrosesan atau tuning di dalam big data ini ada sedikit perbedaannya. Ya, kalau yang kemarin untuk data yang kita olah itu asumsinya datanya adalah katakanlah dalam filenya tidak terpisah-pisah. Kalau di big data ini kita akan cenderung bicara dengan file data yang satu file itu akan kita pecah-pecah. Karena apa? Karena datanya sangat besar. Kebayang ya prinsip utamanya ya. Jadi sekali lagi algoritma clusteringnya eh, maksudnya data yang besar ini bisa nggak kita clusterkan? Bisa gitu. Apakah algoritmanya K-means? Ya mungkin bisa K-means juga. Hanya cara kerjanya agak berbeda sedikit. Ya, jadi nanti yang hari ini sampai minggu ke-15, enggak, ke-14 kita bicara dengan itu, dan nanti kita di minggu ke-15 mudah-mudahan bisa lebih kasus NLP gitu ya, dalam bahasa di mana biasanya datanya itu sangat besar gitu, data tidak terstruktur yang sangat banyak, yang tidak terstruktur, kemudian kita proses dengan big data ya, kira-kira seperti itu. Anda dapat gambarannya sampai sejauh ini? Kalau saya jelaskan seperti itu. Halo? Halo, halo. Secara sekilas dapat, Bu. Oke, baik ya. Nah, kita mulai ya. Jadi yang pertama yang perlu Anda pahami mungkin hari ini ya mudah-mudahan terkejar sampai ke pengenalan PySpark-nya ya. Jadi memang sekali lagi ini karena kita punya fenomena big data, kemudian tentunya karena data ini besar. Kalau kemarin kita nggak bicara dengan nyimpan datanya harus di mana ya gitu. Kita pakai ya laptop kita saja bisa gitu ya. Nah, kemudian karena datanya besar, kita akan menggunakan prinsip yang disebut data terdistribusi, yaitu tadi yang saya bilang filenya, satu file yang besar itu mungkin nggak cukup gitu ya, karena misalnya kapasitas laptop kita mungkin 1 tera gitu ya, sementara data kita mungkin eh, eh, 1 petabyte gitu ya, ya kan nggak mungkin pakai laptop kita disimpan gitu ya, sehingga kita pakainya dengan data terdistribusi. Kemudian karena datanya terpecah-pecah, ya maka supaya menjamin data itu diproses dengan cara yang sama, maka itu yang ini kita sebut dengan pemrosesan paralel, ya. Oke. Oke. Nah, ini
data yang saya dapat sebenarnya di tahun 2023 ya dari Internet WordStat gitu ya. Jadi memang data yang besar itu uh, sudah menjadi kenyataan ya realita yang kita hadapi lah sekarang ya. Jadi sebagai gambaran saja seberapa besar sih data ini sampai 2023. Kalau Anda mau dapat yang paling update mungkin bisa pergi ke situs ini ya, Internet WordStat. Di situ kita bisa lihatlah bagaimana perkembangannya ya. Nah, ini contoh saja bahwa di Asia gitu ya, atau populasi sampai 2022 itu walaupun ini estimasi gitu ya. Oh, ini data 2021, sorry. Jadi totalnya itu ada 7 miliar orang ya, hampir 8 miliar orang. Kemudian penggunanya itu dari 7 miliar itu penggunanya itu 5 miliar. Ya, jadi dengan kata lain hampir 70% itu sudah menggunakan internet ya. Dan itu terus bertumbuh di mana pertumbuhannya itu sangat pesat ya. Angka ini mengatakan bahwa pertumbuhan pengguna internet itu sangat besar ya. Jadi memang dengan demikian makanya data itu sangat ya kita bisa bilang kalau sekitar angka tepatnya ya, sekitar tahun 2014 ketika saya kuliah S3 itu fenomena big data itu sudah sangat besar. Di situ masih bicara dengan data petabyte. Sekarang udah entahlah ada gamma byte dan seterusnya yang which is 10 pangkatnya itu udah pangkat besar sekali ya dibandingkan petabyte. Jadi ada zeta, eta dan seterusnya ya. Jadi data itu besar sekali. Nah, jadi kalau misalnya mungkin kalau Anda pernah belajar di sistem basis data gitu ya, perancangan basis data, awalnya kita itu pendekatan penyimpanan data kayak di organisasi-organisasi yang menggunakan data warehouse itu kita istilahkan sebagai penyimpanan data secara tradisional gitu ya, di mana biasanya di organisasi-organisasi itu ada data ya yang istilahnya data yang dimiliki oleh sesuai dengan departemennya gitu ya, misalnya untuk mendukung operasional, transaksional gitu ya. Jadi misalnya kalau kayak di Telyu ada data yang dimiliki keuangan, ada data yang dimiliki oleh kemahasiswaan gitu ya, ada data yang dimiliki oleh library, perpustakaan gitu ya. Ada data yang dimiliki oleh masing-masing fakultas gitu ya. Itu masuknya seperti ini, OLTP gitu ya. Tapi di bagian SDM gitu ya, mungkin ataupun bagian apa ya kemahasiswaan itu ada bagian yang disebut dengan CRM gitu ya. Jadi mereka yang bicara dengan bagaimana saya fokusnya untuk bisa menservis semua stakeholder saya gitu ya. Jadi masing-masing punya lah. Ada yang mempunyai logistik lain lagi gitu ya. Kemudian ada yang sama mungkin enterprise resource planning gitu ya. Jadi mungkin kalau di tell you ada logistik gitu ya. Nah, itu punya masing-masing data ya. Nah, tentu saja dengan sistem masing-masing gitu ya. Nah, namun dalam sebuah organisasi biasanya gitu ya, kalau mau saya gambarkan ada saatnya gitu perusahaan itu akan membutuhkan semua data dari masing-masing bagian atau masing-masing departemen gitu ya. Sehingga biasanya memang mereka mempunyai yang disebut dengan data warehouse ya. Jadi dengan kata lain dari data yang ada di masing-masing departemen biasanya akan ada satu lagi proses yang disebut dengan memasukkan data pada data warehouse sesuai dengan skema yang sudah ditentukan untuk masuk ke data warehouse ya. Makanya ada skema-skema di mana apa sih keterhubungannya misalnya antara logistik dengan kemahasiswaan gitu ya. Nah, itu pasti kan ada hubungannya sehingga bagaimana sih kita bisa menyimpulkan strategi gitu ya misalnya bahwa oh kalau mahasiswa itu
jumlahnya ada 1000, harusnya berapa sih ruang kelasnya, berapa sih lift-nya, kapan sih dioperasikan, dan seterusnya. Ya, itu biasanya berdasarkan data yang ada di masing-masing bagian, kemudian digabungkan gitu ya. Atau mungkin proses lain lagi, misalnya kenapa kita harus menggunakan semua data dari masing-masing departemen, toh dalam sehari-hari operasionalnya kan masing-masing gitu ya. Namun ada saat-saatnya sekali lagi dibutuhkan data dari berbagai pihak ya. Kalau kayak di universitas ada yang kita kenal sebagai istilahnya akreditasi ya, di mana di akreditasi itu dinilai ada berapa jumlah mahasiswanya, ada berapa jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu, ada berapa jumlah mahasiswa yang DO setiap tahun, kemudian ada berapa fasilitasnya, ada berapa publikasi yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, ada berapa penelitiannya, dan seterusnya. Ya, sehingga itu semua saling terkait, gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai pendekatan data tradisional. Sehingga nanti dari data yang data yang disimpan dari berbagai sumber, kita menggunakan skema tertentu, makanya prosesnya disebut dengan ETL, extract, transform, load gitu ya. Jadi transform itu sesuai dengan skema yang kita definisikan, dan berdasarkan nanti pendefinisian untuk pengambilan keputusan secara strategis, data itu akan ditampilkan atau dikonsum dalam dashboard ya, sehingga nanti para pemangku keputusan akan mengambil keputusan based on data ya. Nah, tapi sekali lagi ini based on data yang umumnya berasal dari internal organisasi tersebut. Ya, jadi kita pakai data-data di internal. Nah, kenyataannya sekarang dengan fenomena kita bisa bebas dapat data dari internet ya, kita punya media sosial, kita bahkan punya CCTV, kita punya ya banyaklah alat-alat ya IoT gitu ya, data dari handphone dan seterusnya, sehingga sekarang kita mengambil keputusan nggak cukup hanya dengan data dari internal organisasi. Biasanya dari luar pun kita pakai. Nah, which is disitulah kita mendapatkan data-data yang mungkin strukturnya sama sekali berbeda dengan struktur yang kita punya. Ya, skema yang sudah didesain oleh data engineer dan database designer yang ada di sebuah organisasi. Ya, sehingga ya, tapi sekali lagi, ketika mau mengambil keputusan, kita butuh data ini, ya. Dan kenyataannya datanya itu tipenya bisa macam-macam, jumlahnya bisa bertambah dengan cepat, ya. Kemudian formatnya juga beda-beda, sehingga yang ini sudah tidak cocok lagi, ya. Makanya kita sebutnya sebagai non-tradisional. Kenapa? Karena datanya tidak lagi hanya data terstruktur, tapi juga data tidak terstruktur untuk diolah dan kita dapat mengambil keputusan. Ya, jadi jumlahnya banyak, mengalirnya cepat, tipenya berbeda-beda. Ya, itulah yang kita kenal dengan 3V ya. Volume, velocity, and variety. Ya, jadi datanya macam-macam. Nah, as a data scientist dan juga baik kompetensinya data engineer ataupun data analis, ya kita harus siap untuk mengolah tipe-tipe data seperti ini, ya. Nah, jadi kalau yang kemarin kita belajar, oh kita bisa pakai Python nih untuk menganalisis data gitu, itu baru sebagian kecil, ya. Karena dalam sebagai seorang data scientist, kita bukan hanya sebagai data analis, tapi kita juga harus bisa mengengineer data tersebut, ya, merekayasa data untuk bisa menghasilkan sebuah informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan ini. Ya, jadi pendekatan tradisional yang hanya mengandalkan data terstruktur dengan skema-skema terstruktur ini sudah tidak valid lagi ya, tidak cukup lah, tidak cukup. Kita akan kalah dalam strategi jika kita tidak menggunakan data yang lebih banyak lagi, ya.
Nah, itu ceritanya kenapa kita harus pikirin, oh, jadi saya sebagai data scientist harus bisa juga ya mengolah data yang banyak tersebut. Nah, jadi tadi kan karakteristiknya ini ya, volumenya sangat besar dan bertambah dengan besar dengan cepat bertambah dengan cepat dalam ukuran yang besar-besar. Ya. Kemudian tipe datanya juga beda-beda, ya. Nah, sehingga kalau kita mau hanya pakai satu data warehouse gitu ya, itu bisa dibilang nggak cukup gitu ya. Misalnya data warehouse kita ya kita buat katakanlah spesifiknya komputernya sangat tinggi, misalnya 10 petabyte gitu ya, dengan asumsi bahwa karena setiap bulan itu datanya ada sekitar 1 tera, mestinya 1 peta misalnya cukup untuk setahun gitu ya. Tetapi dengan data yang tidak terstruktur dan bertambahnya sangat cepat ya ini nggak sanggup lagi ya. Nah, akhirnya kita orang berpikir gitu ya, bagaimana sih kita menyikapi supaya data yang bertambah dengan cepat ini bisa tetap kita tangani, ya. Satu kelemahan dalam data warehouse ya adalah karena ketika kita menggunakan sebuah data warehouse, kita harus selalu mendesain skemanya, ya. Dan kalau kita mau menambah kapasitas data warehouse-nya, kita tuh seperti reimplementasi gitu ya. Jadi seolah-olah ngulang dari awal, kemudian kita nambah ulang lagi men-setting skema dan seterusnya gitu ya. Jadi nggak semudah itu memindahkan data yang ada di data warehouse ya. Jadi artinya kalau ada penambahan data susah untuk menambahkannya kalau kita menggunakan RDBMS. Dan sekali lagi itu pun untuk data yang tidak terstruktur dia tidak bisa simpan ya. Nah, disitulah kita perlu berbagai solusi. Nah, berkaitan dengan data yang sangat besar, nah akhirnya orang berpikir, oh ya udah kalau gitu saya pakai yang namanya sistem terdistribusi. Ya. Nah, contoh yang sering kalian pakai sekarang itu adalah ya web. Ya. Itu adalah sebenarnya kalian sudah sering pakai. Itu penyimpanannya ada istilahnya sistem terdistribusi, ya. In general, kalau kita bicara dengan sistem terdistribusi, sebenarnya itu adalah sistem di mana ada sejumlah komputer yang berkomunikasi. Ya, dia berkomunikasi dan berkoordinasi untuk melakukan sebuah proses dengan saling mengirim pesan. Ya, jadi sistem terdistribusi itu nggak lain seperti kalian kerkom lah, gitu ya. Jadi ada jalur atau jaringan untuk saling berkomunikasi, ya. Nah, di sini kalian udah pernah tahu belum ya, kalau misalnya komputer saya mau komunikasi dengan komputer kamu secara langsung, kira-kira bisa nggak ya? Ada yang pernah nge-remote komputer orang lain? Ada yang pernah coba? Yang pernah nge-remote komputer orang lain? Avatar pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah. Pakai apa? Ini siapa ini tadi yang jawab Hmm, pernah? Oh, saya, Fadli. Bu. Ya, Ya, kalau dulu saya pakai tim viewer, Bu. tim viewer. Ya, oke ya. Artinya oke. Waktu Fadli pakai tim viewer, adakah kabel tertentu yang dihubungkan dari komputer kamu dengan komputer yang lain itu? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Pakainya apa ya berarti? Makanya kayak semacam kode gitu, Bu. Oke, ya berarti kita sebenarnya hanya terkonek ke internet, terus kemudian melalui internet itulah kita si komputer saling berkomunikasi gitu ya.
nggak ada Iya, Bu. kabelnya, betul ya. Iya, Bu. Tetapi ada jalur untuk komunikasi, ya. Kalau di lab ada yang pernah lihat nggak memperhatikan bahwa oh ya satu komputer dengan komputer lain tuh ada jaringan kabelnya. Kalian ada pernah praktikum di lab nggak ya? PBO, kalian ngambil mata kuliah PBO nggak ya? Apa sih? Yang ada nggak praktikum di lab, lab IF? Ada, Bu, ada. Itu ada jaringan, ada kabel jaringannya? Ada, Bu, kabelan. Ya, betul ya. Jadi ada kabelan. Jadi sebenarnya melalui itulah gitu ya. Jadi bisa melalui ya jaringan internet. Artinya sebenarnya ada apa sinyal gitu ya. Kita bisa komunikasi satu sama komputer kita bisa komunikasi dengan komputer lain atau mungkin pakai kabelan gitu ya. Intinya adalah memang dimungkinkan bahwa sejumlah komputer itu bekerja sama ya dan berkomunikasi dan berkoordinasi untuk saling mengirim pesan ya. Nah, di dalam sistem terdistribusi itu ada beberapa uh, challenge ya, di mana atau karakteristik yang harus dipenuhi yaitu bahwa harus ada kontrol konkurensinya, jadi jangan sampai tabrakan gitu ya. Misalnya ada 5 komputer, komputer A, B, C, D, E, kemudian ada 5 orang masing-masing di depan komputer A, B, C, D, E, kemudian dia sedang mengakses karena kan komputernya bisa saling komunikasi ya, saling remote. Terus lagi ngakses data yang ada di komputer A, si D juga, si C juga, si D juga, dan mereka sama-sama sedang memanipulasi atau merekayasa data di komputer A itu, ya. Nah, karena ada 5 orang yang berbeda ngakses data yang sama, jangan sampai crash datanya. Ya, nah itu ada yang namanya istilahnya concurrency control dan sejalan itu ada istilahnya global lock dan independent failure ya. Nah, tantangannya bahwa ya komponennya bisa heterogen, kemudian komponennya bisa hilang dan ditambah sama siapapun gitu ya. Tapi untuk mengatasi itu maka ada yang disebut dengan sistem harus aman, harus scalable, harus bisa menangani kegagalan gitu ya, kegagalan misalnya apapun lah, misalnya tadinya lagi ngerjain satu program sama-sama 5-an gitu, tiba-tiba yang D rusak gitu. Nah, terus gimana? Kan kerjaannya lagi dilakukan sama si G gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu ada namanya failure handling. Kemudian konkurensi dan transparansi. Jadi, ke dalam satu klaster komputer, saya sebutnya sebagai klaster ya. Jadi, kalau ada satu kelompok komputer yang bekerja sama, biasanya diistilahkan dengan klaster komputer. Itu satu komputer dengan komputer lainnya harus saling tahu, bisa saling tahu apa sih yang dikerjakan di misalnya si A di komputer ini ngerti tahu apa yang terjadi di B, C, D, E. Begitu juga yang di B tahu apa yang terjadi di A, C, D, E dan seterusnya. Ya, oke. Kenapa ya ini terkait dengan hal-hal ini ya. Jadi harus ada konkurensinya, ada global lock-nya, ada independent failure-nya. Ya, nah intinya adalah sama sih bahwa kalau kita bekerja dengan sistem terdistribusi, artinya sejumlah komputer, harusnya betul-betul komputer itu saling dukung. Kenapa? Karena memang tujuannya biasanya adalah supaya kita bisa memanfaatkan semua infrastruktur itu secara optimal dan bisa meminimalisir cost. Ya, contohnya apa? Misalnya mulai dari printer, disk ya tempat storage tadi ya, kemudian apa? Database, objek data, mesin dan seterusnya ya. Karena itu makanya harus ada tadi karakteristik-karakteristik yang ada di sini ya. Nah, jadi tadi ya, karena itu sebenarnya kita mau resource sharing supaya cost-nya rendah. Ya, jadi dengan adanya resource sharing, maka harus ada layanan untuk setiap bagian dari sistem komputer yang mengelola sejumlah sumber daya.
ya. Misalnya adalah dengan arsitektur client server, ya. Kayak kemarin kita pakai OneDrive, nah itu termasuk arsitektur client server, ya. Data kita ada di OneDrive, tapi kita bisa punya masing-masing data dan kita juga bisa sharing si data kita, ya. Nah, kira-kira seperti ini ya yang disebut dengan arsitektur client server yang bisa mendukung sistem terdistribusi, ya. Jadi kalau di yang si klien akan secara remote mengakses servernya dan server akan juga merespon berdasarkan apa yang di-request oleh klien. Nah, kliennya bisa macam-macam, bisa PC, bisa handphone, bisa laptop, ya. Mungkin sekarang ada lagi kayak CCTV dan seterusnya. Intinya adalah dengan internet kita bisa meremot gitu ya server untuk mendapatkan data. Nah, dari sini mungkin kita bisa melihat, oh, berarti si server ini melayani dengan luar biasa, ya, karena dia harus bisa melayani berbagai sumber, ya. Nah, karakteristiknya seperti apa sih sistem terdistribusi ini? Ya, bisa saja terhubung kayak yang tadi saya sebut di lab gitu ya. Bisa saja terpisah secara spasial, ya. Jadi kayak kita sekarang pakai G Drive, OneDrive, ya kita kan nggak tahu ya barangnya itu ada di mana ya, benar nggak? Tapi kita bisa akses data kita gitu ya. Kita yakin aja gitu bahwa si Microsoft nyimpenin data kita gitu. Fisiknya ada di mana nggak tahu gitu. Ya, terpisah secara spasial. Bisa jadi mungkin datanya ada di Singapura, ada di Australia, ada di Amerika, entah dimanapun. Ya. Atau yang paling sederhana lah gitu kayak sekarang kita ini Anda sedang melihat data saya, ya, data slide saya. Saya ada di rumah saya, kalian ada di masing-masing tempat kalian. Entah mungkin ada di yang di kafe, ada di kantin, ada yang di kampus. Ada yang di kampus nggak? Nggak ada. Macet ya. Oke. Ya, mungkin ya ada juga yang ada di rumahnya masing-masing ya. Jadi ini yang disebut dengan secara spasial. Nah, konsekuensinya tadi ya, concurrency. Jadi jangan sampai kita bisa menggunakan sumber daya yang sama, beberapa pekerjaan yang berbeda sekaligus, terus crash. Karena memang sistem terdistribusi harusnya bisa, gitu ya. Misalnya, sesederhana kayak misalnya, saya bilang, ini kamu boleh ya nge-remote komputer saya. Bisa jadi kan ya ketika while saya sedang presentasi begini menggunakan MS Teams, ada orang lain yang pakai laptop saya, tapi lagi ngejalanin program pakai Google Colab. Mungkin nggak terjadi? Mungkin nggak terjadi kayak begitu? Bisa dibayangkan prosesnya? Jadi mesin yang sama, laptop yang sama, dipakai oleh dua orang yang berbeda, tapi untuk mengerjakan tugas yang berbeda juga. Bisa kebayang? Halo? Bisa, Bu. Oke. Selain Fadli, ada yang pernah pakai TeamViewer gitu? Fadli waktu itu makainya buat apa TeamViewer? Nggak buat apa-apa, Bu. Cuma buat nyoba doang. ya. Saya pernah ya kayak gini. Saya pernah
ya bukan di laptop saya yang ini ya, tapi laptop yang ada di bukan laptop, komputer yang ada di lab Big Data di lantai 6. Di komputer yang sama dengan mahasiswa yang ngerjain TA gitu, dia dari rumahnya ngejalanin karena laptop komputer yang kita pakai itu speknya cukup tinggi ya waktu itu. Beberapa tahun yang lalu di lab itu spek dengan berapa ya 256 ya. Itu cukup besar gitu. Jadi kami perlu itu karena sedang memproses big data. Nah, dia dari rumahnya secara remote ya pakai TeamViewer memproses tuh data yang ada di PC yang ada di lab. Nah, while dia pakai itu dari rumahnya nge-remote, saya juga pakai komputer itu untuk ngejalanin program lain lagi. Nah, itu namanya concurrency ya. Menggunakan sumber daya yang sama untuk pekerjaan yang berbeda sekaligus. Concurrency juga bisa sih kayak contoh sederhananya kalian misalnya sambil kuliah lihat penjelasan saya ada yang suka pakai komputer terus beberapa Windows nggak? Suka, Bu. Nah, itu namanya termasuk concurrency gitu ya. Nah, jadi pekerjaannya berbeda. Yang satu misalnya bikin laporan, yang satu sambil dengerin kuliah, gitu ya. Itu kan umum ya terjadi gitu. Atau mungkin sebelah kirinya nonton, sebelah kanannya kuliah gitu. Itu juga sering terjadi ya. Atau mungkin ada yang rapatnya barengan gitu ya. Nah, itu bisa terjadilah concurrency gitu ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan karakteristik sistem terdistribusi dan itu harus bisa dilakukan dan sudah bisa dilakukan ya, kita sudah melakukannya. Kemudian global lock itu artinya sulit untuk mengkoordinasikan pekerjaan berdasarkan waktu sehingga ya biasanya mungkin di RDBMS ya kalian pernah pakai itu gitu. Jadi ketika ada data yang sedang diolah, data yang sama diolah oleh user 1, kemudian user 2 juga lagi ngolah data yang berbeda. Nah, ada yang disebut dengan atomicity ya. Jadi perubahannya itu nanti akan diurutkan berdasarkan kecepatan atau proses yang lebih dahulu masuk ya. Nah, yang independent failure tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, challenge-nya apa sih? Heterogenitas ya. Jaringan, perangkat komputernya, sistem operasinya, bahasa pemrogramannya, implementasi oleh berbagai pengembang itu bisa beda-beda. Ya. Mungkin ada yang pakai provider yang berbeda-beda untuk mengakses kuliah ini ya. Ada yang pakai komputer, ada yang pakai HP, ada yang pakai PC ya. Ada yang pakai tab, ada yang PC aja mungkin speknya berbeda-beda ya. Ada yang mungkin OS-nya pakai Mac, ada yang pakai Linux, ada yang pakai Windows, itu macam-macam ya. Kemudian ya tadi karena dia resource bersama, maka dia terbuka ya. Sehingga ya kita harus ada mekanisme komunikasi yang terdefinisi sehingga orang ngerti apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Ya, kemudian keamanan yang mencakup confidentiality. Jadi jangan sampai yang tidak berhak bisa mengakses. Kemudian kalau mau mengakses harus punya integritas ya. Jadi jangan ada informasi yang diubah atau dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, lalu harusnya bisa tersedia. Ya. Nah, kemudian scalable ini yang paling isu yang paling sering ya. Jadi harusnya ketika kebutuhan untuk pengolahan data itu semakin besar, maka peningkatan sumber daya itu juga harus mudah dengan biaya yang murah. Ya, itu tantangan-tantangannya. Apalagi untuk data yang besar itu. Concurrency, transparansi, dan kualitas layanan. Ya.
Nah, itulah jadinya solusinya kita punya yang disebut dengan sistem terdistribusi untuk menangani big data, ya. Jadi di sini ada yang mungkin sekarang Anda sudah pernah jalani, ya kita pakai Google Cloud, kita pakai Microsoft, kita pakai mungkin ada yang pernah pakai Amazon, ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai sistem terdistribusi untuk penanganan big data. Secara skemanya kira-kira seperti ini. Ini kenapa? Oh, bentar. Kok nggak bisa pindah? Ya, jadi ini. Dari semua ya, semua sifat-sifat tadi, sistem terdistribusi itu harus begini, begini. Inilah yang skemanya kira-kira seperti ini, ya. Dan itu bisa kita pakai untuk menangani big data. Jadi kita akan punya sumber data, ya. Tadi sumbernya bisa dari mana aja, bisa dari internal organisasi, bisa dari luar organisasi, ya. Kemudian untuk datanya, kalau data terstruktur biasanya ada data storage-nya. Kalau data tidak terstruktur biasanya kita pakai real time message ingestion. Tergantung, datanya ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Tapi kalau dia real time biasanya kita pakai yang namanya stream processing, ya. Nah, jadi data kita ada yang pakai data terstruktur, tidak terstruktur, bisa diproses secara batch processing, ya. Jadi mungkin datanya tidak terlalu cepat berubahnya atau bertambahnya, itu namanya batch processing. Kalau data yang cepat bertambah dan cepat berubah itu stream processing. Kemudian kita akan kenakan machine learning, kemudian disimpan dalam analytical data store dan dihasilkan laporan analisis, ya. Nah, dalam hal ini ada satu framework yang sudah kita kenal, ada yang kita sebut sebagai framework Hadoop, ya, salah satunya. Walaupun mungkin ada produk-produk yang sudah dikemas dalam bentuk lain, tapi sebenarnya semua pengolahan sekarang big data itu sebenarnya framework basicnya adalah Hadoop, ya. Bagaimana cara kerjanya dan unsur-unsurnya itu nanti kalau nggak salah di tahun depan lah Anda belajar itu tentang Hadoop, ya. Nah, tapi yang mau hari ini yang menjadi fokus kita itu adalah di mata kuliah ini adalah bagaimana sih saya bisa membuat belajar bagaimana mengolah data atau ya mengolah data yang ada dalam framework yang sistem terdistribusi ini, tetapi dengan Python, ya. Nah, salah satu bahasa atau tools lah, ya ekosistem yang dipakai atau teknologi yang dipakai untuk mengolah data dan menggunakan algoritma machine learning untuk data yang besar itu adalah yang disebut dengan Apache Spark, ya. Dan untuk menganalisis bahasa pemrogramannya itu bisa pakai Python, bisa pakai Scala, bisa pakai Java, bisa pakai Pig gitu, ya. Tetapi yang mau kita pelajari hari ini adalah dengan PySpark, ya. Jadi ini adalah nanti kita mau menganalisis data dengan teknologi yang namanya Apache Spark, dan sehingga data kita itu bisa disimpan dalam lingkungan terdistribusi dan diproses secara paralel. Jadi nanti data yang besar itu tetap bisa kita klasifikasikan, kita lakukan preprocessing, kita lakukan clustering gitu. Tapi kondisi datanya itu sudah terpecah-pecah.
filenya itu sudah terpecah-pecah di berbagai tempat, tapi kita bisa tahu bahwa itu data masih satu kesatuan. Ya, satu file yang sama diproses, disimpan, lalu diproses secara paralel. Ya, proses secara paralel di sini definisikannya adalah apa yang terjadi atau langkah-langkah atau rutin yang dilakukan di komputer. Misalnya tadi komputer ABCDE gitu ya. Rutin yang dilakukan di potongan data yang tersimpan di komputer A, komputer B, komputer C dan komputer sampai E itu prosesnya sama. Ya, itu namanya paralel, pemrosesan paralel. Nah, jadi PySpark itu adalah library Python yang bisa kita pakai untuk ngoding gitu ya, ngoding kondisi data seperti itu. Ya, memproses secara paralel untuk data yang terdistribusi. Ya, kita pakai tetap bahasa Python. Jadi kira-kira seperti ini nanti ya, bahwa datanya ada di mungkin di site 1, di site 2, site 3, tapi dia sebenarnya satu file gitu ya, satu file tapi kepecah-pecah gitu ya. Site 1 hanya punya satu database, site 2 punya 2 database, site 3 punya satu database gitu. Data kita yang besar itu terpecah-pecah. Karena sekali lagi nggak cukup kalau disimpan di satu komputer. Lalu pemrosesan akan yang terjadi di database yang ini, database yang ini, database yang ini, dan database yang ini akan prosesnya sama. Ya, nah itu yang kita sebut dengan HDFS itu untuk penyimpanannya dan pemrosesannya nanti kita dengan PySpark. Ya, ini definisinya saya mau bedakan saja gitu ya, bahwa tolong dihati-hati nanti istilah yang dipakai atau pemahaman prosesnya ya, karena dalam arsitektur sistem komputer paralel itu ada yang disebut dengan paralelisme data dan ada paralelisme task. Ya. Nah, kalau paralelisme data itu adalah tugasnya sama dijalankan pada data yang berbeda secara bersamaan. Nah, ini biasanya digunakan dalam komputasi yang melibatkan banyak data yang dipecah menjadi potongan kecil dan dikerjakan secara paralel. Nah, inilah yang mau kita lakukan dengan PySpark. Ya. Tapi jangan aneh kalau nanti di dalam beberapa literatur ada juga yang mengatakan paralelisme tugas. Nah, tapi kalau ini tugas yang berbeda dijalankan bersamaan. Jadi di sistem terdistribusi itu ada seperti itu. Tugasnya beda, tapi dilakukan secara bersamaan. Ya, ini lebih cocok untuk tugas yang independen satu sama lain dan tidak memiliki ketergantungan kuat. Kita nggak bicara di sini, ya. Kita bicaranya ada di sini, data paralelism. Ya, datanya dipecah-pecah, kemudian diproses dengan cara yang sama secara bersamaan. Ya, oke. Nah, gimana sih caranya, logikanya? Contoh paling sederhananya, ya. Jadi kalau saya punya, katakanlah saya punya data seperti ini ya. Saya punya data satu file, ya isinya 1, 3, 5, 4, 5, 7, 9, 0, 2. Oke. Kalau kita mau jumlahkan, yang kita lakukan itu apa sih? 1 tambah 3 tambah 5 gitu ya? Secara berurutan, benar nggak? Kalau kita mau Benar. menjumlahkan. Kenapa? Benar, Bu. Ya. Jadi kita proses logikanya gimana sih? 1 tambah 3, 4 gitu ya. 4 tambah 5, berapa? 9. 9. 9 tambah 3, 13, dan seterusnya. Total jumlahnya berapa nih? Berapa totalnya jumlahnya? 36.
Nah, ya 36 ya. Kalau kita lakukan secara sekaligus, ya. Tetapi yang mau saya beri contoh bahwa, oh ini tuh bisa loh kita pecah-pecah aja dulu, ya. Jadi pecah di sini, anggaplah ini satu file, kemudian kita pecah, ya. Sehingga potongan pertama isinya hanya yang ini, 135, potongan kedua seperti ini, dan potongan ketiga seperti ini. Ya, tujuannya sama. Saya mau cari jumlahnya ini. Nah, ketika kita pecah, kalau disebut dengan data paralelisme itu artinya kalau mau ujungnya jumlah, ya kita harus pikir ya prosesnya seperti apa. Kemudian kalau di sini kebetulan sama, ya caranya ya udah kalau gitu saya jumlahkan saja dulu yang ini ya. Sehingga 1 tambah 3 tambah 5 itu 9. Ini mungkin ada di komputer pertama ya. Yang ini ada di komputer kedua, yang ini ngejumlahin 4 tambah 5 tambah 7 itu 16. Yang ini ada di komputer ketiga, prosesnya yaitu 9 tambah 0 tambah 2 hasilnya 11. Itu namanya prosesnya paralel, data paralelisme. Ya. Nah, kemudian ketika saya jumlahkan semuanya, kita gabungkan hasil dari komputer pertama, komputer kedua, komputer ketiga, ternyata 9 tambah 16 tambah 11 hasilnya sama, 36. Ya, itu contoh, oh ternyata memang ada ya proses yang bisa kita lakukan dengan data yang kita pecah-pecah, kemudian nanti ketika dengan operasi matematika yang tertentu juga, harusnya hasilnya tetap sama. Jadi artinya apa? Bahwa dengan paralelisme ini, data paralelisme ini harusnya bisa dijamin baik data itu tidak dipecah maupun data itu dipecah. Kalau tujuannya misalnya mau menjumlahkan, harusnya hasilnya sama. Mungkin prosesnya berbeda. Begitu juga nanti untuk yang kompleks, yaitu untuk klasterisasi, klasifikasi, ya kemarin ada sudah kenal sedikit-sedikit prosesnya gitu ya. Klasifikasi. Oh, berarti misalnya kayak kemarin kita belajar pakai data iris gitu ya. Data irisnya ada 150 baris gitu ya, misalnya 150 baris. Terus terpecah menjadi mungkin 3 bagian. Ada 50 data di komputer A, 50 data ada di komputer B, 50 data lagi ada di komputer C gitu ya. Gimana saya harus berpikir bahwa kalau saya melakukan klasifikasi di A, di B, di C secara paralel, ketika nanti saya gabungkan, hasilnya harus sama modelnya, model pengklasifikasinya. Ya, nah itu sebenarnya ya nanti Anda akan pelajari kemudian di logika prosesnya ya, klasifikasi. Ya, harusnya logika prosesnya mungkin akan berbeda sedikit ya. Nanti dikenalkan bahwa ada yang kita sebut sebagai MapReduce namanya. Ya, jadi memetakannya atau proses matematikanya agak berbeda sedikit mungkin ya dibandingkan dengan kalau kita punya filenya satu gitu ya. Nah, ini contoh lain untuk parallel sorting. Ya, jadi misalnya saya punya angka 6293 ya, mau disort gitu. Disort ya udah. Berarti kan harusnya hasilnya 2 3 6 9 gitu ya. Nah, tapi ini mau dipecah karena datanya mungkin anggaplah data besar, dipecah gitu ya. Ini komputer 1 isinya 62, komputer 2 isinya 93. Kemudian dipecah lagi menjadi 62 ya, ini 93. Lalu bagaimana menyusunnya? Mungkin di sini ada perintah merge, tapi kita bandingkan dulu mana yang lebih kecil gitu ya, value-nya. Value yang lebih kecil letakkanlah di depan value yang lebih besar gitu ya. Di sini juga sama, value yang lebih kecil harus di depan yang lebih besar gitu ya. Nah, nanti kemudian ini di sini perintahnya gimana ya?
Karena ternyata angka 3 itu lebih kecil daripada 6. Tapi kan dia berasal dari komputer yang lain. Mungkin di sini ada perintah lagi gitu ya. Dari kalau ini sudah lebih bilangan paling kecil, kita bandingkan dengan bilangan terkecil yang ada di hasil komputer lain lagi gitu ya. Nah, berarti ini selalu paling kecil yang ada di depan gitu ya. Jadi nanti terurut. Nah, ini istilahnya parallel sorting. Jadi harusnya proses yang ada di masing-masing komputer itu sama, tapi kita nggak tahu gitu ya. Justru yang harus dipikirkan itu adalah gimana mendefinisikan fungsi matematikanya. Ya, algoritmanya harus dituning seperti apa. Oke. Nah, tapi sekali lagi jangan takut, di mata kuliah ini fokusnya bukan untuk mendefinisikan fungsi matematika proses paralelnya. Yang menjadi fokus adalah bagaimana kalian bisa membuat code yang seperti itu. Ya, jadi kali ini di belajar PySpark ini kalian anggap saja dulu itu black box gitu ya. Meyakini bahwa dengan saya mengetikkan perintah-perintah di PySpark, saya itu jadi secara tidak langsung saya sedang memerintah si komputer untuk bekerja secara paralel. Gitu ya. Jadi sekali lagi sementara ini mungkin Anda akan menganggap itu sebagai black box ya. Karena memang nggak semua masalah dapat diselesaikan secara paralel ya. Oh, dan dengan berbagai penelitian itu masih terus dikembangkan gitu ya, bahwa ada algoritma-algoritma yang bisa dilakukan secara paralel, tapi ada juga yang enggak gitu ya. Nah, nanti itu kayaknya ada di semester semester berikutnya Anda belajarnya. Nah, yang di sini sekarang adalah bagaimana Anda ngodingnya ya. Ngoding bahwa di balik itu dengan melakukan pengkodean menggunakan PySpark itu ternyata Anda sedang melakukan perintah untuk melakukan prosesan secara paralel untuk data-data yang terpecah-pecah. Ya. Nah, jadi sekali lagi PySpark itu adalah proses yang kita gunakan untuk program yang kita gunakan untuk memproses data secara paralel dalam framework Apache Spark. Ya. Wait, sebelum saya bergerak ke sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada yang mau ditanya dulu? Cukup jelas? Saya sekalian sebentar izin ke belakang ya.
Oke, ada yang mau ditanya sebelum saya lanjutkan ke sini? Masih cukup bisa diikuti? Masih, Bu. Oke. Baik, kalau belum ada yang ditanya saya lanjut dulu ya. Oke. Ya, jadi ini adalah platform ya yang kita pakai untuk melakukan komputasi ya, komputasi untuk data yang tadi, data yang besar, data yang disimpan secara terdistribusi dan harapan dan proven bahwa untuk data yang besar, data terdistribusi ini kita bisa pakai Apache Spark ini untuk melakukan menjalankan lah ya algoritma-algoritma machine learning dengan cepat ya, relatif dengan cepatnya ini nanti saya sampaikan juga bahwa ini adalah dibandingkan dengan ada yang disebut dengan pemrosesan pakai MapReduce ya. Jadi di sini ya di Apache Spark ini kita tetap istilahnya melakukan pemrosesan dengan paradigma pemrograman MapReduce, hanya tools yang dipakai bukan MapReduce. Tools yang dipakai adalah Spark gitu. Jadi ya nanti Anda akan tahu MapReduce ini dipakai istilah yang sama dipakai untuk dua hal ya. Yang satu adalah tools pemrograman namanya memang MapReduce. Satu lagi adalah paradigma pemrogramannya. Jadi paradigma pemrograman ini adalah paradigma melakukan pemrograman untuk data yang terpecah-pecah, yang terdistribusi dan pemrosesannya paralel ya. Namanya map and reduce. Jadi ada mappingnya, ada reduce-nya itu untuk tadi yang ngegabung-gabung tadi. Ya disitulah nanti kita mendefinisikan fungsi matematika atau proses yang terjadi yang harus dilakukan oleh si komputer untuk melakukan merging tadi ya, merging tadi. Oke. Nah, jadi Apache Spark itu sebenarnya platform komputasi cluster yang dapat menjalankan proses dengan cepat. Dia sangat mendukung analisis data pembelajaran mesin dan juga bisa mengolah data yang direpresentasikan dalam bentuk graf. Kemudian dia bisa membaca dan memproses berbagai tipe data. Dan dibuat aplikasinya bisa pakai Scala, bisa pakai Java, bisa pakai Python, R, dan SQL. Ya, jadi makanya orang banyak bergerak ke sini ketika mau memproses pakai Spark. Walau pada dasarnya atau awalnya Spark ini dikembangkan oleh bahasa Scala, ya mungkin beberapa tahun yang lalu saya belajar pakai Spark ini ya mau nggak mau pakai Scala gitu ya, karena ya belum banyak gitu ya library yang bisa dipakai, API dipakai untuk bahasa Python. Nah, kebetulan waktu itu riset saya tentang graph dan ada satu library yang bisa dipakai di sana itu pakainya bahasanya Scala. Jadi waktu itu saya pakai bahasa pemrogramannya Scala. Nah, cuman sekarang sudah semakin banyak orang menggunakan Python, makanya ada bahasa pemrograman atau library khusus yaitu PySpark. Jadi dengan kata lain, dengan menggunakan library PySpark ini nanti kita sudah bisa nih ya memproses data secara paralel dan mengimplementasikan paradigma pemrograman MapReduce ya. Nah, ini sebagai gambaran saja kenapa harus paralel dan MapReduce, karena memang begini, si Spark-nya itu kan berada dalam klaster komputer. Ya. Jadi saya ulang lagi bahwa kalau klaster komputer itu pasti terdiri dari beberapa komputer. Nah, dari ya sama kalau namanya kita kerja kelompok, pasti harus ada koordinatornya supaya kerjanya jadi teratur gitu ya. Nah, ini jadi dari sejumlah komputer itu akan ada yang berfungsi sebagai cluster manager. Ya, nah cluster manager inilah yang namanya juga manager. Maka tugasnya adalah memanage ya.
Jadi cluster manager ya memanage clusternya. Cluster di sini adalah komputer-komputernya. Nah, ada yang disebut koordinator atau bosnya lah gitu ya, dan ada yang disebut dengan worker. Jadi worker itu adalah komputer juga, tapi tugasnya berbeda dengan komputer yang difungsikan sebagai cluster manager. Ya, nah di worker inilah nanti semua perintah-perintah yang kita tulis dalam script PySpark kita akan dieksekusi. Ya, kenapa? Karena nanti datanya itu akan disimpan di sini. Ya, jadi data yang besar itu tidak akan pindah-pindah. Ya, datanya akan tetap di situ, tidak akan pindah-pindah. Yang akan berpindah atau katakanlah akan disalurkan itu hanyalah hasil pemrosesan dari masing-masing data yang ada di masing-masing komputer ini. Ya, jadi misalnya kayak ilustrasi yang tadi penjumlahan, data angka yang ini 135457902 itu tidak akan pindah. Tapi yang akan dikirimkan, ditransportasikan itu hanya angka 9-nya, 16-nya, dan 11-nya. Ya, itu istimewa dari Apache Spark. Makanya di sini ada di worker node ya. Jadi kalau yang ada di sini komputasinya aja, hasil komputasinya aja yang akan dipindah-pindahkan ya, akan dikomunikasikan. Saya bukan pindah tapi kan dikomunikasikan ya. Jadi ketika kita buat program itu sebenarnya kita membuat driver program ini yang akan kita submit melalui komputer klien, kemudian akan dikomunikasikan dengan cluster manager. Nanti cluster manager akan menentukan dari perintah-perintah yang ada di sini pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh eksekutor yang ada di worker node ini, eksekutor yang ada di worker node ini, dan eksekutor yang ada di worker node ini. Ya, jadi cluster manager menentukan apa pekerjaannya dari berdasarkan driver program, dan driver program mengirimkan perintah-perintah kodenya. Dari sini nanti akan dikomunikasikan hasilnya, ya, hasil intermediate hasil, dan juga mungkin akan ada pemrosesan yang digabungkan, di merge gitu ya. Nah, ini semua diatur oleh kondisi seperti ini ya. Jadi ada driver program itu yang kita buat. Kemudian ada cluster manager, ada worker yang akan mengerjakannya, eksekutor itu ada di dalam worker ya. Task itu adalah satuan terkecil atau baris-baris perintah terkecil yang diterjemahkan dari driver program ini yang dilakukan dalam eksekutor ini. Ya. Data ada di mana? Data ada di masing-masing worker node ini. Jadi tapi itu pecahannya ya. Pecahannya yang istinya berbeda ya. Oke. Ya, ini tadi saya sudah sebut ya. Tinggal nanti Anda baca lagi. Oke. Nah, ini gambaran lainnya ya. Jadi klien akan mengakses dengan melalui komputer tadi cluster manager, kemudian dia akan mengkomunikasikannya. Keyless SSH itu artinya bahwa si komputer itu bisa mengakses komputer lain tanpa harus password gitu ya. Nah, itu supaya apa? Supaya komunikasi bisa berjalan dengan lancar ya. Di sini ada master, ada driver program, ada cluster manager, di sini ada eksekutor dan berbagai task yang didefinisikan. Oke. Nah, saran saya untuk Anda bisa lebih memahami gitu ya, Anda boleh lihat-lihat contoh kasus yang dapat diselesaikan dengan algoritma paralel dalam sains data ya. Itu banyak lah gitu. Misalnya Anda boleh searching gitu contoh logika proses algoritma clustering yang diparalelkan ya. Contoh algoritma decision tree yang diparalelkan. Nah, itu boleh Anda coba cari-cari untuk setidaknya memahami, oh kira-kira prosesnya seperti ini. Tapi kalau di kuliah ini kita akan fokus dari proses-proses logika itu
gimana caranya kita ngodingnya gitu ya. Nah, jadi saya akan pindah ke slide yang bentar ya. Mhm. Ya, slide ini ya, PySpark ya. Jadi kita ngoding dengan yang disebut dengan PySpark ya. Jadi ini tidak lain sebenarnya adalah apa namanya, library yang ada di PySpark ya. Nah, sebenarnya ketika kita mau melakukan pengkodean dengan PySpark ya tentu saja kita harus menginstalkan dulu Spark-nya ya. Jadi kalaupun misalnya Anda pakainya Visual Code gitu, tidak pakai Google Colab, sebenarnya mirip ya. Nah, di sini kalau di Google Colab tahapan pertamanya itu harus menginstal Java. Ini install OpenJDK 8 JDK ini adalah tidak lain menginstal Java ya. Kemudian kalau di komputer Anda sudah terinstall Java, Anda tidak perlu lagi melakukan yang ini JDK. Tetapi kalau Anda belum, ya berarti harus diinstal Java-nya. Kemudian kita harus install Spark-nya. Ya, install Spark-nya bisa dengan mendownload dulu source Spark-nya ya dari Spark ORG. Nah, ini mungkin bisa jadi di apa namanya? Jadi perlu diingat bahwa produk-produk Apache ini adalah produk-produk yang apa tuh, open source ya. Jadi bisa jadi mungkin sudah ada update-nya. Nah, jadi Anda nanti tinggal download yang paling versi terbarunya saja ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda ngetikkan perintah ini terus dia bilang, "Oh, nggak ada source ini." Nah, Anda pergi ke Apache ORG-nya saja ya. Kemudian Anda cari versi Spark yang terbaru. Mungkin bisa jadi mungkin udah versi 261, 2 mungkin ya setahu saya sih masih adanya Spark versi 2 ya. Cuman ini udah sampai berapa saya belum tahu. Ini yang terakhir saya download. Tinggal Anda sesuaikan saja dengan versi yang terbaru, kemudian di ekstrak dan diinstal. Ya, ekstrak dan diinstal ini dengan perintah kantar xf spark ini itu sama dengan kita menginstalkannya. Nah, ini saya sebutnya di Google Colab ya. Jadi kalau misalnya Anda di visual atau di ya katakanlah di lokal sebenarnya sama caranya ya. Anda install dulu Spark-nya, baru kita bisa menggunakan PySpark ini. Kemudian ini FunSpark ini juga salah satu tools untuk secara mudah, jadi kayak setting gitu ya, nanti path untuk Java Virtual Machine menjalankan library PySpark-nya, dia tahu ada di mana source-nya. Kira-kira seperti itu. Jadi kelas-kelas yang ada di library PySpark-nya itu bisa dia panggil. Ya, jadi ini makanya kita sebutnya sebagai dependensi. Ya, oke. Jadi dengan kata lain, ketika Anda pertama kali menggunakan PySpark, jangan lupa selalu pastikan ya Spark-nya sudah ada. Ya. Nah, kemudian ada juga setting path-nya ya, jadi Java Home dan Spark Home-nya. Nah, ini Anda bisa cek di masing-masing komputer. Biasanya sih kalau tidak melakukan setup khusus lainnya, biasanya di sini alamat path-nya. Tapi kalau enggak, Anda cari di bisa menggunakan terminal atau mungkin bisa kalau yang di Windows mungkin bisa pakai apa namanya Windows Explorer-nya untuk melihat path di mana
terinstall si Java ini, ya. Nah, inilah path inilah yang harus di-set, kemudian sama Spark-nya. Ya, jadi kan tadi di proses ini kita melakukan ekstrak, dan dengan mengekstrak itu sebenarnya kita sekaligus menginstalnya. Nah, kita harus tahu path-nya ada di mana, ya. Oke. Nah, yang ini hanya untuk menguji saja, ya, bisa dijalankan yaitu dengan import find Spark dan find spark.init dan ini Spark session, ya. Jadi kalau kita mau melakukan Spark, kita harus tahu bahwa ada satu kelas yang biasa bisa dianggap sebagai pintu lah gitu ya, untuk menjalankan berbagai fungsi yang ada di Spark ini. Nah, ini kita bisa melakukannya dengan mengetikkan ini from PySpark.sql import Spark session, ya. Nah, kemudian kita buat variabel Spark-nya dengan mengetikkan Spark session .builder.masternya pakai lokal, ya. Saya nggak jelaskan dulu ini pakainya mau lokal atau mau pakai komputer apa gitu ya. Ini nanti kalau misalnya beneran dipakai cluster di beneran, ini akan berbeda lagi isinya, ya. Kemudian get out create itu jadi seperti membuat lingkungan Spark-nya, ya. Oke. Nah, oke, ya ini yang umum ya. Jadi sebenarnya kalaupun Anda mau, tadi saya pakai Google Colab, tapi pada intinya prinsipnya adalah Anda harus install Java, install Python, dan install Apache Spark, ya. Kemudian hubungkan Jupyter Notebook-nya dengan Spark-nya, ya. Oke. Nah, saya harus share yang ini, ya. Ini contoh sederhana. Sebentar. Kok? Oh. Wait. Oke. Ini sudah terlihat contohnya. Google Colab saya. Sudah, Bu. Ya. Nah, ini tadi ya perintah yang tadi. Ini untuk instalasi Java-nya, download source-nya, kemudian apa namanya, mengekstrak dan install Spark-nya, juga find Spark, ya. Nah, kemudian ini kita tes. Nah, ini harusnya kalau dia dijalankan dan tidak menghasilkan, tidak mengeluarkan apa-apa, itu berarti sudah aman. Nah, ini contoh kita pakai membuat pemrograman regresi linier dengan PySpark, ya. Ini untuk files upload-nya, ya. Saya mengupload data yang namanya bostonhousing.csv. Itu sebenarnya juga ada dataset yang ada di Spark ini, ya, sampel data. Nah, untuk menjalankannya sebenarnya mirip sih sama yang lain, ya. Cuman yang agak istimewa yang tadi kita harus setup dulu si PySpark-nya, ya. Nah, kalau dari perintah-perintahnya mungkin tidak terlalu banyak yang berbeda, ya. Nah, contohnya di sini bahwa ketika kita mau menggunakan PySpark dan nanti ada secara spesifik namanya library mllib, ya, itu untuk memproses melakukan pemrosesan data secara mengimplementasikan algoritma machine learning. Kita import dulu, ya, from pyspark.ml.feature, import vector assembler. Ini tentu saja dari namanya juga sudah kebayang ini untuk memproses fitur-fitur yang ada di data kita, ya. Nah, kemudian ini salah satunya untuk melakukan regresi, kita mengimportnya dari ML regression, dan karena saya mau buatnya regresi linier, kita pakai ini. Oke.
Nah, untuk membaca datanya, salah satunya kita pakai gunakan spark.read.csv. Spark ini tergantung variabel yang tadi kita pakai dalam Spark Session ya. Kalau misalnya ini saya tulisnya SC, ya berarti di sini sc.read.csv ya. Nah, ini nama filenya, kemudian kita pengen mengetahui skemanya, bisa pakai inverse skema sama dengan true, dan kalau kita mau mengeluarkan nama-nama kolomnya, kita pakai header sama dengan true. Ya. Nah, ini contoh data Boston tadi ya. Berarti saya punya ada data kolom krim, kolom ZN, kolom Indus, dan seterusnya dengan tipe-tipe datanya. Ini mirip banget sama kalau kita lagi print skema di data frame di Python biasa ya, nggak pakai PySpark. Oke. Oh ya, jangan lupa bahwa sebenarnya ketika kita pakai PySpark, semua perintah-perintah yang ada di Python pun yang sudah kita pelajari sebelumnya sudah bisa gitu ya. Cuman mungkin nanti kita yang harus hati-hati ketika itu kita tahu jadi kalau perintah-perintah yang ada di Python yang sebelumnya itu hanya bisa dijalankan di komputer lokal ya, satu komputer. Tidak bisa dijalankan di klaster komputer. Nah, itu yang nanti perlu Anda hati-hati berpikir ini sebenarnya saya sedang ngejalaninnya di klaster atau di lokal gitu ya, di satu komputer ya. Nah, ini contoh cara melakukan praproses. Dia bilangnya melakukan assembler ya untuk melakukan pengubahan data ya. Dan ini contohnya jadi seperti ini. Ini untuk data khususnya untuk kolom MATV ya. Ada kolom MATV. Oke. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, kemudian sama prosesnya juga sama seperti kita mau melakukan kalau misalnya regresi linear, kita melakukan splitting data ya, training testing. Ini finalize data itu kita berasal dari sini ya. Kita tadi mana finalize data ya. Data, ini finalize data ya. Nah, finalize data itu adalah output yang diselect dari yaitu attributes dan matv ya. Nah, kemudian di random split itu untuk splitting ya. Jadi fungsi yang dipanggil adalah random split. Kemudian untuk membangun model regresinya kita tinggal memanggil fungsi linear regression dengan mendefinisikan mana yang menjadi fitur, mana yang menjadi kelas. Ya, contoh di sini yang menjadi fitur adalah attributes dan yang menjadi kelas adalah matv. Ya, nah untuk fittingnya sama, regresor fit, jadi mirip dengan yang sebelumnya ya. Kemudian untuk mengevaluasi regresor.evaluasi. Nah, kalau Anda lihat ya, kayaknya sih kayak nggak ada bedanya ya sama perintah-perintah Python yang kemarin ya, mirip banget ya, bener nggak? Regresor.evaluate, inputannya tes data. Kemudian diprediksi, prediction.show, nah ini juga mirip. Kan perintah-perintahnya nggak terlalu beda ya. Jadi ini misalnya bahwa, oh ini kelasnya 32,7, ini prediksinya 30,7 gitu ya. Itu mirip banget perintah-perintahnya ya. Kemudian mengeluarkan koefisiennya adalah ini ya. Oh, jadi masing-masing variabel koefisiennya ini ya, min 0,1239, 0,056 dan seterusnya. Kemudian interceptnya itu adalah 39,04 ya. Nah, jadi saya mau bilang seolah-olah kan kayaknya kalau ngodingnya sih kayaknya nggak terlalu berbeda ya dengan Python, benar nggak? Kalau Anda lihat contoh ini. Benar, Bu. Ya, nah jadi dan kayaknya nggak kelihatan gitu yang tadi proses
oh ini datanya sudah terpecah, kemudian nanti kita melakukan paralel gitu ya. Tapi perintah-perintah ini karena kita menggunakan library PySpark, sebenarnya ketika dikirimkan ke driver, itu dia sedang memetakan perintah-perintah ini menjadi sebuah perintah-perintah yang dilakukan secara paralel. Gitu ya. Nah, jadi yang mau ditekankan sekali lagi adalah Anda perlu latihan untuk hal-hal seperti ini. Ya. Nah, tapi di balik itu sebenarnya ada basic-basic yang perlu Anda ingat lagi yang disebut dengan beberapa sintak dasar ya. Oke, saya balik lagi. Ini hanya contoh paling sederhana. Oke. Nah, untuk bisa membangun program-program seperti tadi ya, kita perlu memahami beberapa struktur lah ya. Jadi kalau di Python kita punya misalnya data frame gitu ya. Nah, kalau di Spark ini ada yang kita sebut dengan RDD ya. Nah, ini adalah struktur data yang digunakan di Spark. Nah, yang perlu hati-hati ada sifatnya yang kita sebut dengan immutable ya. Jadi kalau kayak contoh sederhana tadi itu kayak nggak ada sih bedanya dengan Python ya. Mungkin perintah-perintah sintak-sintaknya aja yang sedikit berbeda, kemudian library-library-nya yang agak berbeda ya. Tetapi di logika prosesnya itu ada yang disebut dengan immutable. Jadi kalau immutable itu variabelnya itu tidak bisa ditimpa, nggak bisa diganti value-nya. Jadi nggak ada itu cerita tentang V sama dengan V plus 1 gitu ya. Jadi for I dari 1 sampai 5, kemudian V sama dengan V plus 1. Sehingga kalau I-nya kita jalankan, berarti nanti keluarannya itu adalah 6 gitu ya. Nggak bisa kayak gitu. Ya, jadi sekali proses, variabel itu akan tersimpan. Ya, jadi V sama dengan 1, V sama dengan 2, V sama dengan 3, V sama dengan 4. V1 sama dengan 1, V2 sama dengan 2 itu harus nama variabel yang berbeda. Ya, itu yang namanya immutable. Nah, dia itu adalah sebenarnya RDD itu adalah objek terdistribusi di mana dia merupakan abstraksi dan menjadi logical partition untuk mempartisi data tadi. Ya, jadi sebenarnya kita dengan melakukan beberapa perintah, nanti ada perintah untuk membuat RDD, itu kita sedang membungkus data kita menjadi sebuah data yang immutable, terdistribusi, tapi punya key tertentu sehingga ketika dia nanti dipisah-pisah, dia akan ada anchor untuk digabungkan lagi, yaitu key-nya. Ya. Nah, RDD ini ada beberapa ada beberapa operasi ya. Ada operasi yang disebut dengan transformasi, ada yang disebut dengan operasi action. Secara umum transformasi itu akan menghasilkan new RDD, ya tadi immutable. Sedangkan kalau action itu akan menghasilkan sebuah value yang akan bisa kita transportasikan ke driver program tadi. Ya. Nah, perintah-perintah yang sifatnya action ini itu yang akan men-trigger semua proses-proses yang ada yang sudah kita definisikan dalam program. Jadi kalau ada sejumlah script, kalau tidak ada perintah action-nya itu tidak akan dijalankan. Ya. Jadi misalnya nih dalam program kita sudah mendefinisikan map dari variabel A menjadi apa gitu ya. Filter variabel B menjadi apa. Flat map dari seterusnya gitu. Jadi karena perintah-perintahnya yang golongan transformasi itu adalah ini ya, map, filter dan seterusnya sampai sampel. Nah, kalau tidak ada perintah seperti entah collect, count, reduce, count by value, max, min dan seterusnya ini, maka semua perintah-perintah yang ada di operasi yang pakai perintah-perintah golongan transformasi itu tidak akan dieksekusi.
ya. Itu yang disebut dengan lazy program, ya. Kalau tidak dieksekusi, tidak ada actionnya, dia akan ngeluarin. Nah, jadi nggak bisa tuh ya, begitu habis mapping terus minta di print, dia nggak akan eksekusi. Ya, kita harus lakukan misalnya collect, count gitu dulu, baru kita akan mendapatkan keluaran. Ya, jadi jangan aneh nanti, Bu, saya kok nggak keluar ya gitu, tapi nggak ada feedback apa-apa. Ya, karena nggak ada perintah actionnya. Ya. Nah, golongan yang termasuk transformasi apa aja? Ini map, filter, flat map, map partition, union, intersection, subtract, distinct, Cartesian, zip, zip index. Nah, next week mungkin kita akan coba latihan ya dengan berbagai perintah-perintah ini. Oke. Nah, kemudian ada juga yang tipenya adalah key value ya. Keys, value, map values, dan seterusnya. Sedangkan yang action, nah ini collect, count, count by value, first mix, dan seterusnya. Nah, jadi Anda perlu ingat ini. Mana perintah yang golongan transformasi, mana perintah yang golongan action. Sehingga nanti Anda nggak bingung ketika menjalankan bahwa, oh ini kok kayaknya logika prosesnya sih nggak salah, tapi kok nggak keluar. Nah, itu karena mungkin tidak ada perintah actionnya. Ya. Oke. Ya, saya nggak akan baca ini satu persatu, ini tugas Anda, ya. Dan mungkin akan lebih baik kalau kita sambil langsung praktek, ya. Nah, mungkin minggu depan mudah-mudahan nggak ada halangan, kita bisa coba berbagai perintah-perintah ini ya, map, flat map, intersection. Atau kalau Anda mau mencoba duluan, curi start di buku yang menjadi buku panduan kita itu banyak sih latihan untuk masing-masing perintah ini ya. Oke, ini juga. Jadi saya kasih introduction-nya dulu. Oke, yang transformasi ya nanti Anda bisa baca definisinya lebih detail ya. Termasuk ada random split, repartition, sample ya. Kemudian ada yang perintahnya untuk key value pairs ya. Keys, value, map values, dan seterusnya. Kita sambil pikirkan nanti bersama-sama. Reduce by key, kemudian ada yang action, ini nanti baca, kita sambil baca satu persatu ya. Dan yang perintah untuk menyimpan hasil itu ada save as text, save as object file, dan save as sequence ya. Nah, ini contoh buat bekal ya, bahwa kalau kita membuat kalau kita mau membuat RDD, perintahnya apa sih? Satu, kita bisa buat dengan perintah parallelize. Contohnya seperti apa? Misalnya saya punya data list seperti ini, maka untuk membuat RDD-nya saya tinggal buat spark.sparkContext.parallelize dari data itu. Nah, nanti keluarannya sudah jadi data RDD yang value-nya atau pengejauhan tahannya, atau kita lihat nanti kalau kita print RDD ini ya hasilnya sama kelihatannya. Cuman abstraksi datanya yang dikenal sama komputer udah berbeda. Ya, kalau di data list dia nggak bisa diproses secara terdistribusi, tapi untuk yang RDD ini jadi sudah bisa. Ya. Kemudian kalau yang dari sumber eksternal, nah misalnya ada file namanya test gitu ya. Nah, kita tinggal pakai yang namanya perintah text file. Ya. Nah, jadi kalau ini isinya adalah mungkin txt, kemudian nanti kalau kita pakai Spark Context begini, maka dia jadi RDD. Sekali lagi kalau kita print hasilnya sama, tapi abstraksinya yang sudah berbeda. Ya. Nah, ini contoh lagi untuk membaca data ya yang disimpan dengan nama DataCamp e-commerce CSV. Nah, ada namanya Spark Read CSV. Ya. Ini hasilnya apa? Data frame. Ya. Karena dia hanya membuat Spark Read ya. Jadi dia hanya baca saja, belum menjadi RDD. Nah, kalau begini bisa nggak diproses dengan secara paralel terdistribusi? Data frame ini.
Halo? Ini bentuknya data frame ya, karena nggak ada di RDD-nya. Ini bisa nggak ya diproses secara terdistribusi? Gimana kira-kira? Halo? Tes, tes, tes. Oh, ini kalau di absen ada sih suaranya. Ada nggak? Coba saya tes. Abid ada nggak? Nggak hadir. Ada, Bu. Oh ada. Tapi kalau ditanya ini kok nggak jawab? Ini gimana nih, Abid? Menurut Abid kalau datanya kayak gini bisa diproses secara paralel nggak? Hmm. Hmm. Bisa nggak diproses secara paralel? Bentar, Bu. Bisa nggak? Hmm. Bentar. Bisa, Bu. Bisa. Emang ini bentuknya RDD? Hmm. Ini bukan RDD ya, jadi dia kita nggak bisa nih pakai memprosesnya sebagai RDD. Ini baru baca doang nih datanya, ya. Oke, tolong diperhatikan lebih lanjut ya. Oke. Nah, ini contoh untuk menghitung objek ya. Nah, ini sekali lagi, ini masih perintah-perintah Python biasa ya. Nah, kalau ketika kita mau mulai menghitungnya dengan PySpark, ya jangan lupa ini ya, kita import dulu PySpark-nya. Nah, eh, ini masih perintah-perintah dengan apa? Python biasa ya. Nah, nanti Anda bisa lihat nih misalnya perintahnya yang mana ya. Nah, mulai di sini nih, gitu ya. Jadi baru kita ada melakukan penggunaan perintah sebagai apa? PySpark-nya ya. Nah,
itu yang mungkin harus nanti hati-hati ya. Jadi data yang diproses itu masih bentuknya adalah sudah RDD atau belum. Karena kalau di Spark ya kita harus pakai RDD ya. Oke, nah ini contoh lain untuk K-means ya. Nanti Anda boleh lihat lagi sambil nanti latihan, dicoba-coba boleh di rumah. Ini contoh untuk mengevaluasi clustering ya. Pakai perintah-perintah seperti ini. Nah, kalau Anda lihat sekali lagi saya bilang mungkin tidak terlalu berbeda, tetapi logika di baliknya itu yang harus Anda ingat ya. Nah, itu materi. Jadi memang kita belum detail sekali, tapi minggu depan kita akan coba latihan dengan perintah-perintah ya. Mudah-mudahan modulnya udah beres. Anda bisa latihan dari yang paling dasar dulu sampai nanti harapannya Anda bisa pilihlah salah satu data, kemudian kita buat program dengan PySpark untuk apa namanya? Untuk melakukan analisis lebih detail untuk data-data yang kita gunakan di PySpark nanti ya. Oke. Nah, ini sumber-sumbernya nanti Anda bisa pakai di Anda coba eksplorasi dulu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, Ya. kira-kira kalau di PySpark bisa nggak sih kalau misalnya kita pakai pre-train model gitu, jadi dari luar library-nya? Ya, sejauh ini saya belum. Jadi gini, kalau bisa harusnya sih bisa ya, logikanya bisa. Tapi kayaknya kalau buat codingan seperti itu harus dibuat dari scratch karena belum ada library yang seperti itu gitu. Logikanya kan kalau kita pakai pre-train itu kan kita ngambil model ya, model yang udah jadi, kemudian kita lakukan pelatihan lagi gitu ya. Nah, saya belum, kalau sejauh ini saya belum ketemu program PySpark untuk istilahnya menggunakan modelnya. Nah, mungkin tapi logikanya sih harusnya bisa ya, kan itu sama aja kayak kita punya data awal, kemudian kita train, kita dapat model, kemudian kita evaluasi kan. Benar nggak? Nah, harusnya sih logikanya bisa, tapi ya itu tadi saya belum ketemu library khusus. Jadi mungkin harus dibuat codingan dari scratch ya. Gitu. Jawab nggak, Dava? Jawab, Bu. Oke, ada lagi. Ibu tadi yang latihan 15 itu untuk latihan atau tugas? Latihan, buat latihan. Buat minggu ini atau buat minggu depan, Bu? Kalau Anda mau ngerjain dari sekarang kan lebih lebih bagus ya. Iya, Iya, oke. Ya, Bu, makasih. iya. Kalau learning itu nggak nunggu disuruh, ya Anda belajar gitu. Oke. Karena kan begitu ya, kuliah itu harusnya menjadi sebuah proses bahwa oh harusnya yang dipelajari itu apa sih, apa sih, apa sih gitu. Tapi bahwa secara detail ya itulah tugas Anda gitu belajar. Oke, saya sambil ngabsen dulu deh. Ini minggu ke-12.
Muhammad Karof, Arda Fabarus ada ya? Hadir, Bu. Abid, ada Avatar, Hadir, Bu. hadir. Tesalonika, Hadir, Bu. hadir. Rafif, Muhammad Rafif Raditya, Hadir, Bu. hadir. Fadli, hadir. Amalia, Hadir. hadir. Muhammad Fatir Alfarezi, Muhammad Fatir Alfarezi, nggak ada. Alisa Dena, Hadir, Bu. hadir. Runa Raditya, Hadir, Bu. hadir. Edelweiss, Hadir, Bu. hadir. Julian, Hadir, Bu. hadir. Ariel Saradila, Hadir, Bu. Taufik Kurahman, Hadir, Bu. hadir. Anissa Azahra, Hadir, Ibu. Rudi Firdaus, Ahmad Muzaki, Hadir, Bu. Luluil, Hadir, Bu. hadir. Muhammad Zikra, Hadir, Bu. hadir. Dwi Bagus Rian, Stefani Maria, Hadir, Ibu. hadir. Rifa Masyakori, Hadir, Bu. hadir. Eliezer Sharon, Huta Barat, Hadir, Bu. hadir. Indra Damarjati, ada. Bening Pastika, Hadir, Bu. hadir. Muhammad Safwan, Hadir, Bu. hadir. Syahrul Surya Ramadan, nggak ada. Mahira Mumtaza, nggak ada juga. Agung Ramadan, Hadir, Bu. hadir. Mutia Rezi, Hadir, Bu. hadir. Kok nggak bisa? Oke. Hauzan Raffi Atala, Hadir, Bu. Hadir. hadir. Regidia Elsa Serena, Hadir, Bu. hadir. Muhammad Alfayed Denov, Hadir, Bu. oke. Avatara Arya. Kayaknya Avatara ini jarang masuk ya. Ada yang tahu kemana dia? Iya, Ibu, emang semester 3 dia jarang masuk, Bu. Oh, bukan sakit, bukan. Bukan, Bu. Oh, oke. Yohana Lydia, Hadir, Ibu. hadir. Amalia Ananda, Hadir, Ibu. hadir. Justin Jeremia, mana si Justin? Tadi malam ngechat saya. Raihana, Hadir, Bu. hadir. Muhammad Fauzan Azim, Hadir, Bu. hadir. Lumayan banyak yang nggak hadir ya hari ini. Justin, Avatara, Mahira, Syahrul Surya, Indra Damarjati, Dwi Bagus, Rudi Firdaus, Muhammad Fatir. Bu, Fatir hadir. Oh, kamu kemana tadi?
Tadi agak jelek jaringannya, Bu. Mana tadi ya? Muhammad, mana namanya? Ini ya, Fatir Alfarezi ya? Iya, Bu. Oke. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan, cukup jelas? Ya, masih teori ini ya. Nah, saran saya nanti dari slide itu Anda baca ya gitu. Kemudian juga dari buku dari referensi itu Anda coba-coba dikerjakan gitu karena ya sekali lagi sih ini kan namanya skill ya. Kalau Anda nggak coba, nggak praktekkan itu nggak nyampe sih skillnya gitu ya. Jadi tolong dicoba, dipahami setiap perintah, kemudian dicoba. Nah, baru itu nanti bisa membangun kemampuan codingan kalian. Ya, mungkin itu saja. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kita ketemu minggu depan ya. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Makasih, Bu. Bu. Terima kasih.